Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fajrisani, NIM 1905-9197. Di video ini saya akan membahas materi mengenai mata kuliah Manajemen Usaha Kecil dengan dosen pengampu saya, Bapak Hakadri Fitria, SE, MMF. Baiklah, materi yang pertama, kita akan membahas dasar-dasar kewirausahaan. Pengertian wirausaha. Wira swasta atau wirausaha berasal dari kata wira, swasta, sta, dan usaha. Wira yang berarti utama, gagah, berani, dan luhur. Sementara swasta yang berarti sendiri dan sta yaitu berdiri dan usaha adalah kegiatan produktif. Jadi, wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai usaha sendiri dengan berinteraksi dengan kegiatan produktif yang mandiri. Menurut para ahli yaitu Thomas, wirausaha adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang signifikan dan menggabungkan sumber-sumber daya yang diperlukan sehingga sumber-sumber daya itu bisa dikapitalisasikan. Selanjutnya, peran wirausahawan. Peranan wirausahawan terbagi dari dua aspek, yaitu aspek mikro dan aspek makro. Yang pertama, kita akan membahas mengenai aspek mikro. Dari segi aspek mikro ini yaitu sebagai sumber ide dan pembaruan ide. Selanjutnya menambahkan nilai-nilai dan ciri-ciri tertentu. Kemudian mewujudkan peluang yang ditukarkan kepada ide perniagaan yang bernaas. Dan mengembangkan faktor-faktor pengeluaran. Selanjutnya, peranan wirausahawan dari segi makro. Dari segi aspek makro ini, yaitu untuk mewujudkan peluang bisnis, meningkatkan taraf hidup rakyat, membangun industri pendukung, dan menyediakan berbagai barang yang di pasaran seiring dengan peningkatan teknologi dan menggunakan berbagai sumber daya dengan baik. Selanjutnya, pengusaha dan wirausaha dan penemu. Wirausaha itu berbeda dengan penemu, yaitu orang menemukan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Misalnya, Thomas Alva Edison menemukan listrik dan Einstein menemukan atom, serta penemu-penemu lainnya. Mereka tidak dapat disebut penemuan karena wirausahawan itu jika penemuannya tidak ditransformasikan oleh mereka sendiri ke dalam dunia usaha, maka orang-orang penemuan tersebut tidak dapat diaplikasikan ke dalam dunia usaha. Selanjutnya, wirausahawan dan manajer. Wirausahawan adalah menempatkan dirinya terhadap risiko atas guncangan-guncangan dari perusahaan yang dibangunnya, yaitu adventure. Kemudian manajer lebih memilih gaji dan posisi yang relatif aman dalam bekerja. Kemudian, kualitas dan karakteristik wirausahaan yang sukses. Terdapat 10 kunci kualitas yang diperlukan pengusaha untuk sukses ke depannya. Yang pertama, pengetahuan khusus tentang bisnis yang dijalankan. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, keuletan. Yang keempat, motivasi yang tepat. Dan yang kelima, kreativitas dan inovasi. Yang keenam, pandangan strategik. Dan yang ketujuh, kepemimpinan. Serta kedelapan, menghilangkan ego dan kemampuan untuk berbelok serta etika yang baik. Selanjutnya, manfaat mempelajari kewirausahaan. Yang pertama, wirausahawan atau entrepreneurs
Wirausahawan adalah orang menjalankan usahanya sendiri. Yang kedua, wira manajer yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan sebagai wirausahawan tetapi tidak menjalankan usahanya sendiri, melainkan menjalankan usahanya atau memimpin usaha orang. Yang ketiga, wira karyawan. Wira karyawan ini adalah para karyawan yang memiliki kemampuan sebagai wirausaha, tetapi karena sebab tertentu mereka tidak memilih untuk bekerja di suatu tempat atau suatu perusahaan serta organisasi. Yang keempat, ultra manager. Ultra manager itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membuka bidang usaha yang baru di berbagai tempat dengan pendekatan yang inovatif. Yang kelima, pendidik atau pemikir. Pendidik atau pemikir ini adalah belajar kewirausahaan dapat dimanfaatkan untuk menjadi pendidik atau pemikir dalam kewirausahaan itu sendiri. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari kewirausahaan tetapi bukan bermaksud untuk menjadi pelaku usaha yang berhubungan dengan kewirausahaan itu sendiri. Selanjutnya, kekuatan yang mendorong pertumbuhan kewirausahaan. Yang pertama, disebabkan oleh gerakan semangat dalam meraih peluang bisnis. Yang kedua, gerakan oleh wirausahawan termuka dan tim kewirausahaannya sendiri. Dan yang ketiga, hemat dan kreatif dalam menggunakan sumber-sumber daya. Yang keempat, sadar akan perlunya kesesuaian dan keseimbangan dan terintegrasi dan holistik. Selanjutnya, terdapat 10 kesalahan fatal dalam kewirausahaan itu sendiri. Yang pertama, ketidakmampuan manajemen. Yang kedua, kurang pengalaman pribadi, dan yang ketiga mengendalikan keuangan yang buruk serta lemahnya usaha dalam memasarkan suatu produk, kemudian kegagalan dalam mengembangkan perencanaan strategi itu sendiri, dan yang selanjutnya kemudian cara wirausahawan untuk terhindar dari kegagalan berikutnya, yaitu wirausahawan harus mengenali bagaimana bisnis yang dilakukan secara mendalam. Yang kedua, mengembangkan rencana bisnis yang solid, serta mengelola sumber daya keuangan dengan baik dan memahami laporan-laporan keuangan bisnis yang akan kita lakukan. Kemudian kita akan belajar mengelola orang secara efektif, dan yang paling utama yaitu kita harus menjaga kondisi fisik dan mental kita sendiri. Baiklah, itu materi pertama sudah kita membahas. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu peran kreativitas dan inovasi dalam industri kecil dan menengah. Pengertian kreativitas adalah, dalam bahasa Inggrisnya, kreativitas ini berasal dari kata to create, artinya menciptakan. Kemudian dalam bahasa Indonesianya, kreativitas ini dinyatakan mengandung makna yang pertama memiliki daya cipta yang bersifat daya cipta itu sendiri dan kemampuan dalam memiliki untuk menciptakan suatu ide-ide dalam melakukan kegiatan tertentu. Kemudian, sementara istilah kreativitas itu mengandung arti
yaitu kemampuan untuk menciptakan serta perihal dalam berkreasi. Jadi, menurut para ahli, Rogers dalam kreativitas adalah kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri, mewujudkan potensi, serta dukungan untuk berkembang dan menjadi matang. Selanjutnya yaitu kecenderungan untuk mengapresiasikan dan mengaktifkan semua kemampuan organisasi. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri kreativitas, yaitu yang pertama mendorong kita untuk memiliki keinginan yang benar. Yang kedua, seseorang akan dapat mengatur waktu dan disiplinnya. Kemudian, seseorang akan aktif dalam bertanya dan seseorang akan banyak mengeluarkan pendapatnya sendiri. Selanjutnya, kreativitas seseorang dapat diatur pada perkembangan zaman saat ini. Dalam berwirausaha, seseorang itu terdapat persaingan yang ketat. Untuk itu, dalam memenangkan persaingan, maka seseorang wirausahawan harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Jadi, daya kreativitas tersebut sebaiknya dilandasi oleh cara-cara berpikir yang maju, penuh dengan gagasan-gagasan yang baru, yang berbeda dengan produk yang telah ada selama ini di pasaran. Secara umum, ciri-ciri pemikiran kreatif yaitu kita sensitif terhadap masalah-masalah yang ada, kemudian mampu menghasilkan sejumlah ide yang cemerlang dan fleksibel dan mau mendengarkan perasaan seseorang serta keterbukaan pada gejala bawah sadar, kemudian mempunyai motivasi diri dan mampu berkonsentrasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian inovasi. Inovasi adalah suatu proses yang mengubah ide baru atau aplikasi baru menjadi produk yang berguna. Kemudian terdapat prinsip-prinsip inovasi. Ada dua prinsip-prinsip inovasi, yaitu prinsip keharusan dan prinsip larangan. Prinsip-prinsip inovasi keharusan ini yaitu terdapat keharusan menganalisis bagaimana peluang kita untuk kedepannya. Yang dimaksud yaitu tujuannya untuk mencari peluang-peluang yang benar sesuai dengan inovasi yang akan dilakukan. Yang kedua, keharusan memperluas wawasan. Jadi, makin banyak kita memiliki wawasan, maka makin mudah bagi kita untuk mencapai gagasan-gagasan yang inovatif dan wawasan yang dilakukan secara luas. Ketiga, keharusan untuk bertindak efektif. Maksudnya di sini adalah syarat bagi keefektifan sebuah inovasi adalah kesederhanaan sehingga timbul pernyataan, oh, hal ini dapat sebetulnya sederhana. Mengapa tidak dipikirkan atau lain sebagainya. Yang keempat, keharusan untuk tidak berpikir muluk. Maksudnya di sini adalah kemampuan kita dalam memiliki impian yang besar untuk sumber inspirasi dalam melakukan sebuah inspirasi itu sendiri. Tetapi akan lebih baik jika hal-hal kecil dapat kita lakukan terlebih dahulu. Selanjutnya, prinsip larangan. Prinsip larangan ini terbagi atas larangan untuk berlagak pintar. Kita tidak boleh melakukan hal yang melebihi kemampuan yang dimiliki karena
Hal tersebut akan mengakibatkan kita menjadi gagal. Yang kedua, larangan untuk rakus. Kita tidak boleh rakus dalam melakukan sesuatu hal, karena menyebabkan sesuatu itu akan menjadi gagal. Tetaplah fokus pada tema inovasi yang dapat dipilih. Kemudian, semakin kita menjalani dari tema tersebut, maka akan semakin menyebar pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, larangan untuk berpikir terlalu jauh ke depan. Semakin kita berpikir jauh ke depan, semakin banyak unsur ketidakpastian yang akan kita hadapi, termasuk juga ketidakpastian untuk mencapai sebuah keberhasilan atau sesuatu keberhasilan ke depannya. Selanjutnya, peluang inovasi. Terdapat beberapa peluang inovasi yang akan dikembangkan oleh seseorang. Yang pertama, ketidakdugaan. Ketidakdugaan ini dimaksud adalah sukses di luar dugaan, serta kegagalan yang tidak terduga dan kejadian luar yang tidak terduga. Kemudian ketidakselarasan. Maksudnya, ketidakselarasan ini adalah suatu penyimbangan, suatu ketidaksesuaian antara yang ada dengan yang seharusnya, atau antara yang ada dengan yang diasumsikan setiap orang. Contohnya, dalam rumah sakit adalah tempat untuk orang sakit, tetapi di samping itu, rumah sakit juga menyediakan tempat-tempat bagi keluarga yang sakit, gitu. Atau berbagai rumah yang menyediakan tempat untuk ditawarkan. Selanjutnya, inovasi yang didasarkan pada kebutuhan proses. Pada proses pemotongan bahan makanan atau wortel, sehingga munculnya inovasi seperti pisau yang dapat mempermudah kegiatan tersebut. Selanjutnya, perubahan dalam struktur industri atau struktur pasar yang tidak disadari. Perusahaan sekarang lebih suka menggunakan tenaga luar untuk melakukan kegiatan kebersihan daripada merekrut karyawannya sendiri. Sehingga perusahaan itu akan berdampak pada munculnya perusahaan yang menyediakan tenaga pembersih ataupun tenaga lain yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, perubahan demografi. Perubahan demografi ini yaitu dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan pendidikan atau sebagainya akan meningkat, seperti sepatu, pakaian, dan lain-lain. Selanjutnya, perubahan persepsi, mood, atau makna. Saat ini orang lebih menganggap bahwa kebutuhan terhadap olahraga akan sangat diperlukan untuk meningkatkan sebuah stamina atau mood seseorang dalam melakukan inovasi. Kemudian pengetahuan baru, saintifik maupun non-saintifik. Penggunaan sinar matahari pun dapat digunakan sebagai sumber energi yang menjadikan salah satu peluang bagi seseorang atau perusahaan itu sendiri untuk membuat suatu produk. Inovasi produk. Inovasi produk ini dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha dalam membuat suatu produk untuk memperbaiki, kemudian meningkatkan serta mengembangkan produk yang akan diproduksi selama akan datang. Selanjutnya, proses adopsi dari inovasi. Terdapat beberapa tahap proses adopsi dari inovasi. Yang pertama, tahap kesadaran atau
hayatan. Yang dimaksud adalah tahap kesadaran ini yaitu pada tahap ini sasaran mulai sadar tentang bagaimana adanya inovasi yang akan ditawarkan. Tahap ini akan atau sudah dimaklumi dalam menghayati sesuatu hal yang baru, yang aneh, yang tidak dapat dipastikan. Kemudian, tahap minat atau tertarik. Pada tahap ini, sasaran mulai ingin mengetahui apa yang lebih banyak perihal hal-hal yang baru. Kemudian tahap penilaian. Pada tahap ini, sasaran mulai berpikir bahwa menilai keterangan-keterangan perihal hal yang baru dapat menghubungkan dengan kesadaran diri kita sendiri, sehingga kita dapat menilai bagaimana inovasi itu akan berkembang ke depannya lebih baik. Selanjutnya, tahap percobaan atau trial stage. Trial stage adalah pada tahap ini sasaran sudah mulai mencoba-coba dalam luas dan jumlah yang sedikit. Maksudnya yaitu sering terjadi bahwa usaha akan mencoba untuk tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi sasaran mengikuti bagaimana cara berpikir dan berkata atau berbicara, sehingga serta kerjanya akan mengekspansi atau mencoba hal-hal yang baru. Kemudian tahap penerimaan atau adopsi. Pada tahap ini, sasaran sudah mulai yakin akan kebenaran atau keunggulan dari hal yang baru tersebut. Maka, sasaran itu akan menerapkan anjuran secara luas dan ketentuan tentu yang secara kontinu. Kemudian, kita akan memasuki materi pengertian usaha kecil. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu roda penggerak perekonomian Indonesia, seperti diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sesuai dengan pengertian UMKM itu sendiri. Maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro yaitu sebagai usaha ekonomi produktif yang memiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro itu sendiri. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki seseorang itu atau kelompok serta bukan sebagai badan usaha. Selanjutnya, usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha yang dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat itu sendiri, sehingga menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, ciri-ciri usaha kecil. Terdapat beberapa ciri-ciri usaha kecil sebagai berikut, yaitu manajemen tergantung pemilik. Kemudian modal yang disediakan oleh pemilik itu merupakan modal sendiri. Selanjutnya, skala usaha dan jumlah modal itu relatif kecil. Kemudian, daerah operasi yang akan ditentukan dalam usaha akan bersifat lokal. Kemudian, sumber daya manusia yang terlibat akan menjadi terbatas. Selanjutnya, berhubungan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kemudian, karyawan ada hubungan terhadap kekerabatan secara emosional. Selanjutnya, mayoritas karyawan berasal dari kalangan yang tidak mampu secara ekonomis. Selanjutnya,
Terdapat kelebihan usaha kecil serta kelemahannya. Yang pertama, kita akan membahas kelebihan usahanya terlebih dahulu. Kelebihannya yaitu usaha milik pribadi, kemudian motivasinya akan lebih tinggi, serta fleksibilitasnya akan menjadi tinggi, serta minimnya birokrasi dalam melayani pasar lokal. Kemudian produk atau jasa tidak menarik perhatian. Kemudian kelemahannya yaitu modal kita akan menjadi terbatas, kredibilitas kita akan menjadi minim, kemudian permasalahan pegawai serta tingginya biaya langsung dan keterbatasan kualitas produk. Terdapat jenis-jenis usaha kecil. Yang pertama, ada usaha manufaktur. Yang kedua, usaha dagang. Dan yang ketiga, usaha jasa. Usaha manufaktur ini yaitu usaha yang mengubah input dasar menjadi produk yang bisa dijual kepada konsumen. Contohnya, pengrajin tahu, pengrajin rotan. Kemudian, usaha dagang. Usaha dagang ini yaitu usaha yang menjual produk kepada konsumen. Sebagai contoh, usaha toko seperti toko swalayan dan toko kelontong. Kemudian usaha jasa. Usaha jasa ini yaitu usaha yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan produk atau barang yang untuk dikonsumsi atau diedarkan kepada konsumen. Contoh usaha jasa ini yaitu warung internet, jasa periklanan, jasa bengkel, dan jasa salon. Terdapat fakta-fakta usaha kecil di berbagai negara. Sebagai orang Indonesia, tentu memandang dan aktivitas kita sehari-hari tidak lepas dari berbagai layanan dan barang hasil kreasi pelaku UMKM. Dimulai dengan aktivitas di pagi hari, ketika kita sarapan, kita akan mencari kue-kue atau cemilan-cemilan tertentu yang akan dijual UMKM. Kemudian, membeli kebutuhan pokok di warung terdekat, serta bekerja di sebuah perusahaan menjadi pegawai. Orang tuanya akan menitipkan anaknya ke playgroup. Kemudian, fakta-fakta usaha kecil di berbagai negara itu yaitu banyak negara, lebih kurang 99% semuanya itu merupakan usaha kecil. Bisnisnya itu merupakan usaha kecil. Kemudian terdapat 40% bekerja di sektor usaha kecil, dan kemudian terdapat 40% lagi dari volume bisnis di berbagai negara yang dilakukan oleh usaha kecil itu sendiri. Selanjutnya terdapat 75% dari pekerja baru yang dihasilkan oleh sektor usaha kecil. Dan 50% dari usaha kecil itu gagal pada 2 tahun pertama. Kemudian usaha kecil akan menampung porsi terbesar pegawai dalam industri retail, kemudian grosir dan jasa. Usaha kecil ini akan menyumbangkan bagian terbesar dari penjualan di sektor manufaktur. Kemudian manajemen yang buruk adalah penyebab dari kegagalan usaha kecil itu sendiri. Dan hampir semua negara, usaha kecil ini adalah tempat lahirnya kewirausahaan itu sendiri. Selanjutnya ada 3 peran utama UMKM terhadap perekonomian Indonesia, yaitu
Bagaimana sarana kita dalam memetakan ekonomi, kemudian sarana kita dalam menurunkan tingkat kemiskinan, dan sarana kita dalam memasukkan devisa negara. Selanjutnya, bagaimana alasan orang tertarik dalam melakukan atau mendirikan usaha kecil? Yaitu, orang akan memanfaatkan sarana teknologi dan informasi serta komunikasi. Apalagi di era digital ini, orang lebih membutuhkan suatu sarana teknologi, informasi, dan komunikasi tersebut. Kemudian, memudahkan kita dalam peminjaman modal usaha. Yang ketiga, menurunkan tarif PPh final. Selanjutnya, perbandingan pelaku usaha kecil dan usaha besar. Industri kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan itu disertakan oleh kepemilikan. Kemudian, usaha besar ini adalah sebuah usaha atau bisnis yang umumnya dikelola oleh manajer profesional dan mempunyai struktur organisasi yang kompleks, yang tertata rapi dengan banyaknya karyawan dan volume penjualan relatif tinggi. Inilah contoh usaha kecil di Indonesia, yaitu ada pengrajin rotan, penjual makanan pokok seperti wortel, kentang, dan lain-lain, dan penjual kelontong atau makanan-makanan ringan sehari-hari. Serta selanjutnya kita akan membahas materi yang keempat. Materi yang keempat ini yaitu usaha kecil di Indonesia. Kekuatan dan kelemahan usaha kecil terbagi atas dua, yaitu pada kekuatannya kecepatan inovasi, kita dapat menciptakan lapangan kerja sendiri, kemudian kita akan fokus dalam satu bidang, selanjutnya kita akan dapat melakukan kebebasan dalam menentukan harga tertentu. Selanjutnya kita akan fleksibel dalam mengoperasikan keuangan atau biaya-biaya yang lainnya. Kemudian biaya operasionalnya akan lebih rendah. Kemudian kita akan membahas mengenai kelemahan usaha kecil. Kelemahannya yaitu sedikitnya anggaran dan pembiayaan usaha kecil tersebut. Kemudian waktu yang singkat akan mempengaruhi dalam melengkapi kebutuhan. Kemudian tekanan dari luar seperti mood yang tidak teratur atau tekanan dari karyawan yang lain. Kemudian kurangnya tenaga ahli. Selanjutnya, kapan usaha kecil itu dapat berhasil? Usaha kecil dapat berhasil apabila kita mengembangkan bisnis dengan tekad yang kuat. Kemudian kita dapat mengimplementasikan dengan terarah agar mencapai hasil yang akan diharapkan untuk kedepannya. Kemudian apabila kita ingin mendirikan usaha kecil atau usaha, kita dapat mengajukan kredit tanpa agunan, yaitu KTA. Selanjutnya, kompetensi utama untuk sukses usaha kecil. Kompetensi utama untuk sukses dalam usaha kecil yaitu kita harus memiliki terlebih dahulu gambaran besar. Bagaimana kita mendirikan usaha tersebut, bagaimana kita mengerti pasaran di usaha tersebut. Kemudian ambisi kita untuk mencapai sesuatu. Sepertinya bagaimana kita mewujudkan serta ambisi kita dalam mencapai sesuatu yang kita cari dari
seseorang pengusaha atau pendatang baru. Kemudian keberanian. Keberanian ini akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap sesuatu yang akan kita dirikan. Kemudian selanjutnya, kita mempunyai potensi fungsional. Apapun yang akan dikerjakan, tetapi jika kita tidak berpikir, maka kita tidak mampu melakukan secara efektif apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Selanjutnya, kita akan memprioritaskan sesuatu hal yang dapat dikembangkan untuk kedepannya. Selanjutnya, kiat sukses membangun usaha kecil. Terdapat beberapa kiat sukses dalam membangun usaha kecil, yaitu kita lebih realistis. Maksud di sini yaitu saat kita membuat suatu model bisnis yang baru, kita harus melihat bagaimana usaha di sekeliling kita agar kita dapat memotivasi diri kita sendiri untuk menjadi sukses ke depannya. Kemudian jangan menginvestasikan uang sendiri, karena kebanyakan bisnis adalah perjalanan yang berisiko. Maka carilah partner sehingga apabila terjadi risiko yang besar, karena kita akan membantu kita untuk menjalankan usaha yang kita jalankan. Kemudian memperbudak diri sendiri. Jika kita tidak bersedia bekerja keras atau bekerja lembur, maka keuntungan yang pribadi itu bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Selanjutnya, kita harus menghargai waktu. Apapun waktu yang kita berikan, kita harus berikan nilai uang pada waktu kita sendiri. Kemudian kita harus merekrut karyawan dengan baik. Selanjutnya, kita harus menjual kelebihan usaha kita itu sendiri, bukan kita harus menjual harganya terlebih dahulu. Contohnya seperti kita menjual produk tas. Kita harus menyebutkan kelebihan dari bahan atau produk tas kita ini kepada konsumen, sehingga itu akan menarik para konsumen untuk membelinya. Kemudian kita baru menyebutkan harga tertentu terhadap kualitas yang sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Selanjutnya, bekerja mandiri. Perilaku kemandirian menunjukkan bahwa seseorang wirausaha selalu mengembalikan perbuatannya sebagai tanggung jawab sendiri. Jadi, kunci keberhasilan wirausaha terletak pada sikap mandiri dan ide-ide yang realistis. Sehingga seorang wirausaha harus memiliki kemampuan untuk bersikap mandiri. Kemudian, dalam melaksanakan fungsinya, seorang wirausaha harus selalu percaya pada diri sendiri dan selalu percaya pada ide dan kemampuan dirinya sendiri. Setelah itu, materi pembahasan mengenai manajemen usaha kecil dari dasar-dasar kewirausahaan sampai usaha kecil di Indonesia. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.